Halo kawan, ketemu lagi di channel kita jalan, tempat kita sharing digital memori seputar jalan-jalan ala kita. Nah, ini savananya bagus banget ya, kira-kira ada di mana? Ini dia gunung api tertinggi kedua di Indonesia, dan kita ada di Gunung Rinjani, Lombok. Momen Rinjani kali ini merupakan momen spesial karena kita ada di momen Lebaran, meskipun tidak ada yang kita kunjungi saat momen ini, tapi memang kita tidak punya keluangan waktu untuk pergi kapan saja, dan momennya kebetulan Lebaran ini dipaksa untuk libur panjang. Jadi meskipun wishlist kita sudah ada di jauh-jauh hari ya untuk ke Rinjani, akhirnya punya kesempatan untuk pergi dadakan kali ini. Nah, ini kita pergi menggunakan Batik Air, terus pulang. Nah, kita nyobain pakai Super Air Jet. Nah, Super Air Jet ini ternyata lumayan cukup nyaman ya, terutama pada saat take off dan landing. Ternyata cukup smooth juga. Untuk interior sih sama aja ya. Selama di Lombok ini kita 2 kali sewa mobil. Yang pertama lepas kunci nih sekitar 400.000 kena red Lebaran. Ini kita gunakan untuk traveling seputaran area Lombok Timur. Yang kita tuju yang sangat-sangat rekomen adalah Jiva Bloan Beach Camp. Dia lokasinya berada di ujung. Jadi morfologinya benar-benar mirip Sumba nih kayaknya. Banyak savana. Nah, untuk transport dari airport menuju Sembalun ini kita ambil sepaket ya dengan pendakian. Ini dia Jiva Bloan Beach Camp. Ini lokasinya benar-benar sunyi, cuman ada sekitar 11 unit villa ya. Jadi memang untuk pencari ketenangan rekomen banget. Nah, kita sangat betah di sini. Nah, sekitar sini ada destinasi Pink Beach. Terus juga ada Gili Gambir. Ya, di sini kita bisa snorkeling. Terus ada juga Gili Petelu. Semua tempat di Lombok Timur ini kita sangat-sangat betah ya. Kita senang banget di sana karena sepi. Oke. Nah, setelah dari Lombok Timur kita langsung menuju Desa Sembalun untuk kita mulai trip ke Gunung Rinjani. Nah, ini dia suasana Gunung Rinjaninya ya. Untuk sewa mobil dari airport ke Sembalun ini PP, dan kita udah sepaket ya dengan trip pendakian yang tadi arrange itu sekitar 1,2 juta pulang pergi ya, satu mobil udah sama drivernya. Nah, ini begitu masuk pusuk bukit kita cukup surprise karena ternyata sekarang Desa Sembalun ini jadi hits banget ya, rame banget, banyak wisatawan. Nah, ini kita bermalam di Pondok Pelangi. Ini juga model villanya kekinian banget ya, nanti kita bahas di video terpisah. Oke, kita mulai hari pertama persiapan pendakian. Kita mulai jam 7, terus urusi maksi dulu. Anda menjaga hati pasangan masing-masing ya. Nah, dengerin tuh, jaga hati pasangan masing-masing ya. Oke, jam 7.30 kita mulai start pendakian. Nah, ini juga ada sesuatu yang beda karena terakhir kita kesini nggak ada sama sekali ojek Rinjani. Ini udah ada ojek, jadi kita coba pakai jasa ojek Rinjani. Ini lumayan menghemat waktu juga. Tarifnya sampai pos 2 ini sekitar 200.000 per ojek. Nah, ini ojek berhenti di pos 2. Hiking kali ini rasanya beda ya, karena ini pertama kali kita ke Rinjani lagi setelah tahun 2012 ya. Saat itu Raya masih umur sekitar 10 bulan. Tefra tentunya belum ada. Dan tempat ini juga tempat spesial karena ini tempat kami pertama kali bertemu. Jadi akan banyak momen kilas balik ya, mengingat-ingat lagi memori kita dulu. Nah, ini kita sampai di pos 2. Ini di sini kita konfirmasi data pengunjung lagi, dicek-cek lagi siapa yang jadi pesertanya. Pada saat kita naik sih sebetulnya nggak terlalu rame ya, cuma nanti lihat nih, ternyata di Pelawangan Sembalun kondisinya sudah banyak-banyak berubah. Nah, ini kita sudah mulai meninggalkan pos 2.
Nah ini pasca gempa terakhir ya yang menerjang jalur Sembalun ini juga banyak berubah. Nah ini foto kita terakhir 2012 ya, waktu itu Raya masih sekitar 10 bulan. Jadi memang kondisinya banyak berubah. Ini juga jembatannya banyak diperbaiki, terus nanti juga jalur-jalur sepanjang treknya juga banyak yang sudah berubah. Ini jam 9.20 kita sudah sampai di pos 3. Di sini kita istirahat juga berdoa lagi untuk meneruskan perjalanan. Ayam. Baca dulu. Dan ini momen pertama kali ketemu, lalu sekarang, nah ini kita mulai lanjut lagi perjalanan. Nah jam 10.50 kita sampai pos 4. Dulu sih kayaknya nggak ada pos 4 ya, adanya pos 3. Jadi pos 4 ini sebetulnya dibilang juga pos ekstra antara pos 3 sampai Pelawangan Sembalun. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu menuju Bukit Penyesalan, yang bikin kita nggak nyesel sebetulnya untuk balik lagi. Nah ini waktu Raya masih bayi di Bukit Penyesalan, terus ini waktu solo hiking pertama kali kita ketemu. Akhirnya jam 1:30 kita nyampe di camp Pelawangan, meskipun kita ada momen menunggu, porternya ternyata masih jauh di belakang. Jadi kita santai-santai dulu. Nah ini saat porternya sudah datang dan semua tenda sudah dibangun ya. Jadi kita juga kaget, ternyata seramai ini Gunung Rinjani sekarang. Nah untuk pendakian kali ini kita bawa beberapa basic equipment seperti tenda, sleeping bag, jaket dan lain-lain. Selebihnya kita sewa termasuk dengan paket pendakian. Nah ini yang biru ini tenda porternya, termasuk dapur. Jadi anak-anak senang nongkrong di sini karena hangat banget. Ini yang bikin kita kangen ya sama porter Rinjani. Jadi kehandalan memasaknya ini serius banget, bukan kaleng-kaleng, bukan makanan kalengan. Jadi bukan kornet ataupun sarden. Jadi makannya ini kita sop ayam nih, menu makan malam. Dan jangan lupa selalu ada cemilan. Oke, hari kedua dini hari kita jam 1 ini udah bangun persiapan summit. Jam 1.30 kita sudah start perjalanan ya, udah mulai summit. Kita spare waktu agak lama karena untuk mempersiapkan ya, karena kita sudah tahu treknya, jadi jaga-jaga anak-anak juga kelelahan, terutama buat Tefran yang paling kecil. Jadi untuk trek summit yang kita lalui ini yang warna-warna merah ini ya di petanya, kita trekking juga pelan-pelan dan tidak ada target harus sampai puncak atau sampai mana. Jadi benar-benar kita fleksibel ngikutin stamina anak-anak, yang ternyata anak-anak cukup kuat, staminanya juga masih fit. Meskipun kurang dari sekitar 200 meter menuju puncak, kita nggak pikir panjang ya, kita langsung memutuskan untuk turun karena jam 5.30 ini sudah sampai di sekitaran meter atau sekitar elevasi sekitar 3.450-an ya. Nanti lihat di peta di akhir video, karena memang sudah ada badai yang mendekati puncak. Jadi tanpa pikir panjang ya udah kita juga balik karena kita nggak target untuk sampai puncak banget. Nah buat kami untuk perjalanan ini melihat kegigihan anak-anak ini cukup mengharukan ya, mengharukan karena mereka ternyata bisa gitu untuk mengelola emosinya sendiri gitu, menyemangati dirinya sendiri sampai ini kaki-kaki kecilnya ini bisa sampai di atas gitu. Jadi buat kita sih
perjalanan yang cukup emosional ya, terutama buat emak-emak melau mungkin ya. Ini ngelihat anak-anak semangat nih luar biasa. Angin cukup kencang, sangat dingin, dan badai. Kami memutuskan untuk turun ke campsite karena banyak juga yang turun. Pak A, good job. Nah, ini salah satu trek yang cukup berubah pasca gempa. Jadi kalau dulu tuh masih ada tangga warna putih ya untuk memulai awal pendakian summit ini. Nah, sekarang udah nggak ada, jadi berpasir aja, itu batu-batu lepasan atau tefra. Oh ya, untuk itinerary-nya sampai lupa ya. Jadi ini 3 hari 2 malam kita hanya stay di Pelawangan Sembalun aja tanpa ke Segara Anak. Karena niat kita memang untuk bersantai-santai, juga untuk memonitor nih performa anak-anak seperti apa. Mungkin nextnya kita coba lagi ke Danau Segara Anak. Nah, ini kondisi setelah summit. Jadi anak-anak waktu summit sih udah capek banget ya. Begitu sampai nggak perlu waktu lama, langsung ketawa-ketawa lagi deh. Nah, ini backsoundnya sebetulnya ada parent stop. Jadi kita evaluasi lagi nih performa anak-anak seperti apa, keluhan-keluhannya seperti apa gitu. Jadi untuk perbaikan kita lagi next trip ke Rinjani atau ke tempat lainnya. Lagi banget ya, di bawah puncaknya, di bawahnya dikit. Oh, ada pasir aja sebelah sini ya. Tuh warna hijau tuh kelihatan jaket tuh dari jalan. Nah, ini baru Pak makan nasi goreng with a view. Aduh. Sarapan. Nah, ini menu sarapan yang gak kalah menggiurkan. Setelah summit disuguhi nasi goreng. Nah, ini situasi terkini dari dalam tenda. Jadi ini di dalamnya ini kita taruh headlamp di atas masing-masing, juga peralatan yang sering dipakai untuk memudahkan pengambilan. Di sini juga anak-anak jadi belajar memanage barang-barangnya sendiri, bertanggung jawab sama barang-barangnya sendiri. Sejauh ini sih anak-anak benar-benar fun ya untuk camping-camping seperti ini. Nah, ini sayangnya mulai dari hari pertama sampai hari kedua ini kita masih belum bisa melihat view Danau Segara Anak karena kabutnya ini anginnya itu ke arah danau, jadi berkumpul di elevasi yang rendah semuanya, jadi ketutup semua, tebel banget. Nah, ini kalau ada teman-teman yang nanya, anak-anak bosan gak sih selama di sana? Nah, kayak gini lah mainnya, lihat aja sendiri. Jadi bosan sedikit mereka langsung bercanda lagi. Dan mereka juga bawa mainan, terutama Tefra sih bawa puzzle atau segala sesuatu yang kecil-kecil lah, itu dibawa, kecil dan ringan ya. Jadi jangan sampai bawa mainan juga yang memberatkan. Jadi ini salah satu cara mereka untuk melepas lelah. Nah, menjelang sore ini jangan khawatir, ada lagi cemilannya. Ini kita disuguhin lumpia goreng. Aduh, ini gak kalah enaknya deh. Nah, makin sore ini cuaca udah mulai makin berangin nih. Porter juga karena mereka experience ya, jadi tahu nih kira-kira malam ini angin aja atau angin dan hujan. Dan ternyata mereka bilang akan datang hujan meskipun hujan ringan. Jadi tenda kita dikasih flashlight lagi untuk pelindung kedua dari hujan. Itu toiletnya. Hari kedua di Pelawangan. Ini makin terkabut dari kemarin. Nah, ini kita udah siap-siap pasang tambahan flashlight. Segara Anak tetap nggak kelihatan. Ya. Nah, ini salah satu menu yang terbaik juga, kari ayam. Rasa karinya tuh kerasa banget deh ini, asli enak. Mantap banget nih. Mantap Pak, ini Pak. Mantap.
Dan malamnya ternyata benar apa yang sudah diantisipasi. Ini ada hujan ringan dan angin yang lumayan kencang. Jadi pasak-pasak sebelumnya kita kencengin lagi, kita perkuat lagi, khawatir anginnya kencang. Dan ternyata sampai pagi, ini hari ketiga anginnya masih kencang juga. Udah jam 6 pagi tapi masih badai dari malam. Dan anak-anak pulas, alhamdulillah. Udah 6:30 tapi masih badai. Toilet. Apa? Nah, di atas masih badai. Anak kami sudah bangun. Lucu banget. Nah, sebelum sarapan kita ngopi-ngopi cantik dulu karena ternyata badai semalam ini berhasil menyapu bersih semua kabut dan kita bisa ngelihat Danau Segara Anak akhirnya. Nah, sebelum pulang kita sarapan dulu spaghetti spesial. Ngopi view Danau Segara Anak. Mama juga tuh. Oh, view-nya ini benar-benar luar biasa ya karena dapat bonus pelangi. Sampai-sampai view-nya dari mana aja tuh, dari toilet aja tuh udah bagus. Masuk tenda view-nya bagus juga, jadi nggak berhenti-berhenti nih untuk ambil foto video sebanyak-banyaknya. Puas-puasin mata ngeliat ini. Nah, ini kondisi Pelawangan Sembalun dulu ya waktu pertama kali ketemu, terus waktu Raya masih bayi, dan ini sekarang kita sudah full tim berempat. Jalur anak-anak. Kalau jalur biasa ke sana, kemarin kita pulangnya lewat jalur biasa. Masih ketemu di pertigaan jalur anak-anak, masuk pohon cemara agak dangkal. Jadi ceritanya tuh pasca gempa dibikin jalur yang lebih safety lah. Jadi rekomen juga buat kalau bawa anak-anak gitu. Cuman ternyata ada bercabang-cabang lagi dan ujung-ujungnya kita memang ditakdirkan lewat jalur biasa gitu. Jadi lewat tangga yang ini lagi. Nah, setelah pulang kita bermalam lagi, 1 malam di Hotel Nusantara. Ini rate-nya 500.000 semalam. Ini juga nanti kita ulas di video selanjutnya. Oh, mangki. Ini rekomen juga, hotelnya bagus. Nah, ini dia perlengkapan pribadi yang kita bawa ya, tenda, sleeping bag dan lain-lain. Dan ini yang paling penting, budgetnya, silahkan disimak. Dan ini dia foto-foto kita selama hiking ke Gunung Rinjani 3 hari 2 malam. Ini dia drone view dari Pelawangan Sembalun. Cukup ramai ya tenda-tendanya. Dan ini dia summary dari map view beberapa lokasi yang kita kunjungi. Ada Pondok Pelangi, ini pusat informasi ya sebelum mulai pendakian. Terus juga ada Hotel Nusantara yang kita kunjungi. Jadi semua lokasinya berdekatan ya di Desa Sembalun dan dekat dengan pos awal pendakian. Nah, dari sini kita mulai ke pos 1 ya tadi ya. Nah, kita naik ojek menuju pos 1. Terus lanjut ke pos 2. Dan di pos 2 ini kita start awal pendakian. Nah, ini dia pos 3. Terakhir kita camp di Pelawangan Sembalun. Ini dia camp kita. Dan kita trekking summit.
Ini pro trekkingnya putus-putus karena baterainya keburu habis. Dan terakhir ini kalau dilihat jarak konturnya, kita berhenti di perbatasan kontur yang mulai merapat ya. Nah ini kita berhenti di sini kurang lebih di sekitar 3470 ya kalau lihat di konturnya. Ini kita berhenti setelah pohon terakhir ya, ada pohon besar terakhir. Nah di sini pohon besar terakhir, terus di batas antara perubahan warna batuannya, warna litologinya. Nah di situ kita memutuskan untuk berhenti. Nah di titik ini kurang lebih. Kalau Raya nih udah agak maju ke depan. Nah sampai di sini nih Raya udah berhenti di sini. Jadi kita bertemu dan akhirnya turun balik. Oke, sekian perjalanan kita dari Gunung Rinjani. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kita jalan selanjutnya dan happy traveling.